Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Berliana Asyifa Putri Setiawan, mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang sedang menjalani praktik pengalaman lapangan tahap 1 di Pengadilan Negeri Kebumen. Pengadilan Negeri Kebumen merupakan salah satu instansi yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada mulanya, Pengadilan Negeri Kebumen berada di Kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang kini digunakan sebagai Aula Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Selanjutnya, sejak tanggal 20 Februari 1986, kantor Pengadilan Negeri Kebumen telah berpindah di Jalan Indra Kila nomor 15 Kabupaten Kebumen. Peresmian tersebut dilakukan oleh Dr. Damyati Hartono yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Kehakiman Provinsi Jawa Tengah. Sejak berdirinya hingga sekarang, Pengadilan Negeri Kebumen telah memenuhi kapasitasnya sebagai instrumen keadilan bagi masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Kabupaten Kebumen pada khususnya. Kita ketahui bersama bahwasannya Pengadilan Negeri Kebumen telah berdiri kokoh dari dulu hingga saat ini. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi yang mengedepankan aspek kemanfaatan agar terciptanya suatu keadilan yang timbul dari iklim yang nyaman baik dari pegawai maupun masyarakat umum. Maka dari itu kita akan membahas sedikit terkait dengan pelayanan-pelayanan apa saja sih yang berada di Pengadilan Negeri Kebumen. Penasaran kan? Cuma ikuti saya. Halo, selamat pagi. Halo pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Setelah kalian sudah menjalani sekian hari, sekian minggu di Pengadilan Negeri Kebumen ini, apa aja sih pelayanan-pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Kebumen yang udah kalian rasain? Ya, untuk pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Kebumen ini, dari mulai PTSP-nya itu sudah sangat memadai dan pegawai-pegawainya itu sangat humble, ramah, dan mereka mau mengajari kita apa yang kita belum ketahui di sini gitu loh. Dan ada banyak fasilitas yang lainnya seperti ruangan ibu menyusui, ruangan sidang anak, ruangan ramah anak, sama musola, serta pos vakum dan kantinnya untuk istirahat makan siang kalau kita lapar kan. Dan ruangan fasilitas pendidikan lainnya seperti ruangan itu banyak ya, ada panut pidana, panut hukum, panut perdata, terus ada ruang sidangnya juga ada dua, ruang sidang cakra dan ruang sidang KPK, ada juga ruang tahanan ya, terus ada juga perpustakaan, dan banyak yang lainnya di sini. Wah, setelah saya ngobrol sama kalian nih, saya jadi tahu ternyata begitu banyak fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di Pengadilan Negeri Kebumen ini. Nah, setelah tadi kalian sudah membicarakan terkait dengan layanan, kemudian kalian membicarakan terkait dengan fasilitas dan sebagainya, kira-kira ini gimana sih tingkat kenyamanan yang ada di Pengadilan Negeri Kebumen ini? Ya, untuk tingkat kenyamanan yang ada di Pengadilan Negeri Kebumen ini itu sudah cukup memadai, dari ruang tunggu para pengunjung yang sudah luas, terus ruang kerja yang nyaman, serta toilet yang bersih dan musola yang enak untuk melaksanakan ibadah. Perkembangan selama saya melakukan PPL di Pengadilan Negeri Kebumen, yang pertama, karena Pengadilan Negeri Kebumen merupakan badan peradilan umum, sudah pastinya menyesuaikan dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar menunjang pelayanan dan fasilitas yang memadai dan unggul. Seperti halnya dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kebumen ini sudah menggunakan e-litigasi, yaitu proses penyelesaian perkara secara elektronik. Contohnya,
Dalam perkara pidana, itu melalui aplikasi yang bernama e-Berpadu, sedangkan untuk perkara perdata, itu dengan aplikasi e-Court, serta fasilitas penunjang lainnya untuk memudahkan bagi para pengunjung, serta disediakan pula adanya fasilitas bagi para penyandang disabilitas. Ya, untuk hal yang paling berkesan pada diri saya sendiri itu di Pengadilan Negeri Kebumen, yang pertama dari para pegawainya itu mereka itu sangat ramah, humble, dan tidak sombong gitu kepada saya, dan mereka itu mau mengajarkan apa yang kita belum tahu, seperti tentang perkara dalam pidana itu dimulai dari pembelajaran kampus itu beda dengan apa yang diterapkan di Pengadilan Negeri Kebumen ini. Nah teman-teman, setelah kita tadi bicara dengan narasumber kita yaitu Marhamatul dan Ifidin, kita sudah membahas terkait dengan pelayanan, kemudian fasilitas, kemudian juga terkait dengan tingkat kenyamanan yang ada di Pengadilan Negeri Kebumen ini. Namun kita tidak akan berhenti sampai di situ saja. Kita akan membahas terkait dengan proses elitikasi lebih detail dengan narasumber kita yang lain. Ya, saya akan menjawab yang pertanyaan yang e-Court. E-Court itu pelayanan administrasi pelayanan secara elektronik itu di bagian perdata. Nah, di e-Court itu ada banyak pelayanan. Yang pertama pelayanan secara e-filing, e-payment, e-summon, sama e-litigasi. Berarti e-litigasi itu maksudnya ke e-Court. Terus di e-Court itu yang pakai akun e-Court itu yang pengguna terdaftar. Ada yang lain. Yang pengguna terdaftar itu ada advokat itu yang sudah dari disumpah di pengadilan tinggi untuk itu akun e-Court. Terus yang pengguna lain memang ada ya yang seperti masyarakat pada PT seperti itu. Terus e-Berpadu ya tadi e-Berpadu memang elektronik, berkas berjaya secara terpadu. Kalau layanannya sendiri itu sebenarnya ada banyak kalau e-Berpadu. Ya, ada 9 ya. Ada limpahan, terus ada penggeledahan, diversi, izin besuk, izin sita, izin pakai barang, terus ada dan perlimpahan juga ada. Di situ memang banyak. Karena kita hafal ya Mbak. Iya. Terus yang masyarakat pakai itu seringnya yang izin besuk sama izin pakai barang. Iya, biasanya emang kayak gitu. Seperti itu Mbak. Oke, begitu ya. Terima kasih untuk informasinya. Jadi teman-teman bisa diambil kesimpulan terkait dengan Pengadilan Negeri Kebumen ini dari segi pelayanan, kemudian juga fasilitas yang cukup mendukung. Kita punya ruangan posbakum, ada musola, ada kantin, dan ruangan penunjang terkait dengan penanganan perkara yang lainnya. Kemudian juga kita sudah ikut berkembang nih seiring dengan perkembangan internet, yaitu terkait dengan penanganan perkara. Untuk perdata kita sudah menggunakan e-Court, dan untuk penanganan perkara pidana kita sudah menggunakan e-Berpadu. Mungkin itu aja ya yang bisa kami sampaikan. Saya selaku moderator, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan. Cukup sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.